Halo semuanya, saya Argo Hadikusumo dari Teknik Industri Ubaya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas topik mengenai human error and occupational safety. Ya, ada 3 capaian pembelajaran. Yang pertama adalah Anda mengetahui dan menjelaskan jenis kelelahan dan nantinya ada kebosanan juga di sana. Lalu Anda juga mampu menjelaskan hubungan antara human error and accident yang pastinya nanti juga akan ada kaitannya dengan kelelahan dan kebosanan itu sendiri. Dan yang selanjutnya adalah Anda mampu mengenal standar-standar yang terkait occupational safety and health. Di sini nanti akan saya tunjukkan ada standar nasional maupun yang internasional. Oke, pada bagian pertama mengenai kelelahan dan kebosanan. Kita sama-sama tahu bagaimana ketika kita lelah pasti akan enggan untuk melakukan usaha atau bekerja. Dan biasanya juga efisiensinya hilang. Output yang tadinya banyak menjadi tidak banyak dan sebagainya. Nah, itu yang kita sebut kelelahan. Kelelahan tapi secara umum. Karena ada kelelahan otot atau muscular fatigue, kita bisa lihat kapan ketika otot kita lelah pekerjaan terlalu banyak menggunakan otot sehingga lelah, itu bisa jadi overstress ototnya. Dan yang kedua general fatigue jadi ada sensasi menyebar di seluruh tubuh ada perasaan malas di sana, enggan untuk melakukan segala jenis aktivitas dan sebagainya. Itu sering juga kita alami dan kita rasakan. Ini beberapa kelelahan yang lainnya. Yang pasti Anda tahu ada kelelahan mata karena terlalu banyak menonton film mungkin terlalu banyak bekerja dengan laptop dan sebagainya. Di sini memaksakan sistem visual. Selanjutnya kelelahan tubuh umum yang seperti tadi Jadi memang kita rasakan ada beban fisik berlebih di sana tapi tidak hanya terkait otot Nah, nanti ini ada alasannya kenapa kadang kala kita merasakan lelah di seluruh tubuh kita. Dan yang selanjutnya ada kelelahan mental apabila pekerjaannya membutuhkan konsentrasi. Biasanya lelah mentalnya. Dan selanjutnya ada kelelahan saraf, kaitannya sama sistem motorik. Dan yang kelima ada chronic fatigue. Ini biasanya terjadi di industri Jadi akumulasi jangka panjang kelelahan yang terakumulasi sehingga efeknya akan muncul di kemudian hari Tidak sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu. Tapi nanti beberapa tahun kemudian akan lelah akibat ini chronic fatigue. Yang selanjutnya adalah kelelahan circadian Jadi bagian ritme siang dan malam. Pada saat malam kita istirahat, pada saat siang kita bekerja. Tapi ada jenis kelelahan circadian ketika kita ada kerja shift malam gitu Jadi pasti akan muncul kelelahan jenis ini. Nah, ini yang seperti tadi saya sebutkan jadi sebenarnya fatigue itu ada alasannya kenapa level fatigue-nya bisa tinggi. Yang pertama terkait nutrisi apabila kita kekurangan nutrisi, pekerjaan kita berat tapi nutrisinya tidak banyak, nah level fatigue-nya akan cepat meningkat. Climate iklim, cuaca yang berubah, kadang panas, kadang hujan, tubuh kita akan merasa cepat lelah. Pain illness juga. Bagaimana caranya agar level fatigue kita menurun? Adanya recuperation di sini. Butuh istirahat untuk menurunkan level fatigue Jadi lelah itu baik tidak? Lelah sebenarnya baik karena kita bisa melihat bahwa tubuh kita butuh istirahat. Tubuh kita butuh nutrisi sehingga perlu ditambah nutrisinya. Tidak tiba-tiba kita minum minuman energi biar tidak terasa lelah, akibatnya apa? Jantung kita yang tidak kuat dan meninggal. Itu kan banyak kejadiannya juga yang seperti itu. Dan ini chronic fatigue tadi terjadinya dalam jangka waktu yang lama kelelahan ini muncul. Gejalanya bisa jadi ketidakstabilan fisik, depresi, kemungkinan penyakit juga Kebanyakan memang terjadi di industri untuk chronic atau clinical fatigue. Selanjutnya kebosanan. Yang sebagaimana kita tahu sebenarnya kebosanan itu adalah reaksi kita terhadap kemonotonan. Meskipun tidak sesimpel itu sih Kalau kita bahas kebosanan itu sebenarnya lebih kompleks lagi. Nah, tetapi yang kita garis bawahi adalah kemonotonan ini Karena hal ini maka akan muncul nih rasa lelah, lesu, kurangnya kewaspadaan. Yang mana itu sangat bahaya Jadi kelelahan dan kebosanan nanti akan ada kaitannya atau hubungannya dengan human error. Penyebab kebosanan apa saja? Ada beberapa penyebabnya yang pastinya. Yang pertama, kita bisa lihat di sini bahwa pekerjaan itu berulang dan panjang dan tidak mengizinkan pekerja untuk berpikir hal lain sepenuhnya.
Dan yang kedua adalah pekerjaan itu membutuhkan pengawasan yang sangat panjang dan monoton ya. Jadi kembali lagi kelelahan dan kebosanan akan ada kaitannya atau sangat erat kaitannya dengan human error and accident ini. Ya. Nah, kesalahan manusia sebenarnya banyak sekali definisinya, tetapi meskipun banyak memiliki ciri yang sama. Ya, ini saya ambil beberapa definisi. Yang pastinya cirinya adalah sebelum kita melakukan kesalahan atau kita sebut kesalahan, pasti ada suatu aktivitas mental atau fisik ya, yang dimana aktivitas tersebut gagal mencapai hasil yang kita inginkan atau diinginkan oleh perusahaan. Dan juga biasanya menyebabkan atau memiliki potensi untuk menyebabkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Bisa jadi tadi kecelakaan kerja ya, bisa jadi seperti itu. Tadi kita sudah garis bawahi bahwa memang kesalahan manusia atau human error ini perilaku yang tidak aman, yang disengaja, ada yang disengaja nanti juga ada yang tidak sengaja ya. Saya akan jelaskan juga yang tidak disengaja seperti apa dan menyebabkan kecelakaan. Ya, jadi penyebab umum kecelakaan ya karena memang kesalahan manusia atau human error ini sendiri. Ya. Nah, pada tingkat yang paling umum kita bisa lihat di sini, kecelakaan seringkali merupakan konsekuensi yang dapat diprediksi dari kesalahan desain, ya kan? Ada kelalaian individu atau kelalaian manajemen. Nah, itu bisa jadi penyebab kecelakaan pada tingkat yang paling umum. Oleh karena itu, kita belajar ergonomi, kita perlu lihat desainnya seperti apa. Apakah desainnya tidak menyebabkan human error? Apakah dari segi administratif, ya, administrasi perusahaannya sudah tidak menyebabkan human error seperti itu, ya. Oleh karena itu perlu gitu ya dilihat gitu, apakah fasilitas yang dirancang itu baik atau buruk? Apakah penilaian resiko itu sudah memadai? Kebijakan keselamatannya seperti apa? Prosedur pengoperasian, inspeksi, dan sebagainya itu seperti apa? Dan itu yang perlu dilihat agar tidak terjadi human error yang mana nanti akibatnya adalah accident itu sendiri. Oke, pada tingkat operasional atau secara lebih spesifik operasi gitu ya, ada dua dan nanti ini juga sama kaitannya yang dijelaskan di bawahnya bahwa ada kesalahan kelalaian atau error of omissions di sini ya. Artinya melewatkan langkah-langkah dalam prosedur kritis atau gagal melakukan pencegahan. Ya, bisa jadi ini akibat lapse. Jadi kadangkala kita lupa gitu, apakah kompor kita sudah matikan, apakah rumah sudah kita kunci dan sebagainya. Nah, kadang-kadang lalai di sana. Ya, atau kesalahan dalam pelaksanaan atau error of commission seperti mengoperasikan mesin pada kecepatan yang salah ya sehingga mesinnya rusak, sehingga ada orang yang tergilas mesin dan sebagainya. Nah, itu pada saat pelaksanaan. Oleh karena itu, sebenarnya tujuan dari human factor atau ergonomi ini sendiri adalah untuk mengurangi kecelakaan dan meningkatkan keselamatan. Ya, dan ini lebih detailnya ya untuk human error sendiri ya ada taksonomi di sini yang kaitannya erat dengan unsafe acts, artinya perilaku yang tidak aman. Meskipun yang tadi kita lihat ya ada manajemen, artinya bisa jadi di sana ada kondisi yang tidak aman. Perilaku yang tidak aman dibagi menjadi dua ya, disengaja maupun tidak disengaja. Kalau kita bicara yang tidak disengaja, yaitu tadi ada slip ya, kita tadi bisa sebut commission yang tadi. Atau lapse kita bisa sebut omissions. Artinya kalau slip ada kegagalan attention di sana. Kalau lapse kegagalan memori, tiba-tiba lupa gitu ya, itu lapse. Yang slip tiba-tiba salah mencet tombol, tiba-tiba ingin menginjak rem, yang diinjak malah gas. Nah, itu ya bedanya. Nah, sedangkan yang intended action atau aksi yang disengaja itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mistake, yang kedua adalah violation. Bedanya apa? Kalau kita bicara violation, Anda melanggar, Anda tahu itu salah lalu Anda melanggar, itu violation. Ya, itu pasti human error yang violation. Tapi kita bicara mistake ini berbeda dengan violation. Nah, jika mistake kita tidak tahu itu salah dan kita tetap melakukan pekerjaan itu gitu ya sehingga nanti muncullah kecelakaan ya bisa jadi seperti itu. Nah, untuk contohnya seperti ini. Anda bisa lihat ya bahwa yang sleep seperti tadi sudah saya jelaskan gitu ya, tindakan fisik sering Anda lakukan tetapi kadangkala berjalan salah ya ketika Anda gagal attention-nya di sana.
Kalau lapse kita bisa lihat ya karena penyimpangan memori jangka pendek ya. Dan cara mitigasinya seperti apa? Nah, ini kaitannya memang sama ergonomis sekali ya. Ada human centered design. Kita membuat desain untuk mencegah yang namanya slip tadi. Ingin memencet tombol ke atas, tapi yang dipencet malah tombol yang di bawahnya ya. Nah, itu akan menyebabkan kecelakaan kan nantinya bisa jadi ya. Bisa diberi checklist juga, warning dan sebagainya. Ya, itu yang terkait slip dan lapse. Dan ini contoh untuk yang mistake ya, lebih jelasnya perbedaannya dengan violation. Kita bagi dua untuk mistake sendiri, ada rule based mistake atau RBM di sini, ada knowledge based mistake atau KBM di sini. Ya, perbedaannya adalah kalau kita berbicara yang atas yang rule based mistake, jika perilaku ini didasarkan pada aturan atau prosedur yang diingat, ya, jadi ada aturan, ada prosedur. Nah, kesalahan itu bisa terjadi apabila prosedurnya sudah jelek nih, jadi pasti muncul kesalahan. Atau kesalahan itu bisa terjadi ketika prosedurnya baik, tapi kita salah dalam melaksanakan prosedur itu. Ya, contohnya ada alarm dalam keadaan darurat gitu ya. Ada alarm, nah kita tidak mengikuti itu karena kita beranggapan ya bahwa ada riwayat alarm palsu nih. Ya, jadi penerapan aturannya sebenarnya baik, tapi dalam pelaksanaannya kita salah ya. Itu yang FBM ya. Yang KBM atau knowledge berarti di sana tidak ada rutinitas, tidak ada aturan ya. Misal ketika ada mesin rusak, kita tidak ada prosedurnya, tidak dibuat prosedurnya ya oleh perusahaannya sehingga coba-coba membetulkan sendiri gitu, evaluasi sendiri. Akibatnya terjadi kerusakan mesin yang lebih parah. Nah, itu kita sebut KBM. Ya, mitigasinya ada beberapa bisa Anda lihat di sini ada pelatihan, ada what if, jadi prosedur tanggap darurat dan sebagainya ya. Itu mistake. Dan yang selanjutnya kita sebut violation. Violation sebenarnya juga ada beberapa, tapi kita globalkan saja untuk yang violation ini ya bahwa kita sengaja melakukan sesuatu yang sebenarnya memang sudah salah ya. Misal tidak melaksanakan inspeksi pada mesin, misal tidak memakai APD padahal sudah tahu ya APD itu wajib ya. Mitigasinya contohnya bisa Anda lihat di sini ya, meningkatkan sikap dan budaya organisasi, supervision yang efektif dan sebagainya. Selanjutnya adalah kita mengenal standar terkait occupational health and safety ya. Nah, ada standar nasional dan internasional yang saya sebutkan di awal mengenai sistem manajemen K3 sendiri ya. Kalau kita berbicara sistem manajemen K3 berarti sistem yang diterapkan gitu ya di lingkup organisasi, di lingkup perusahaan. Ya, sistemnya untuk apa? Ketiga-tiganya untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja, ya, meningkatkan efisiensi, ya, dan sebagainya. Yang namanya sistem manajemen berarti semua siklusnya adalah PDCA, ya, Plan, Do, Check, Actions. Jadi ketiga-tiganya menerapkan yang namanya PDCA. Ya. Yang pertama dulu ada SMK 3 berdasarkan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 ya tentang sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua ada ISO 45001 tahun 2018. Ini yang baru sekali tetapi sudah ada banyak ya perusahaan yang sudah menerapkan terutama di luar negeri ya. Dulu ini adalah OSAS 18001 2007 tetapi sudah diupdate ke ISO 45001 ya. Jika perusahaannya masih OSAS berarti harus segera diupdate ke ISO. Yang selanjutnya ada ILO atau International Labour Organization, Occupational Safety and Health 2001. Sama semuanya sistem manajemen K3. Jadi kalau kita berbicara sistem, maka di sana sistem manajemen perusahaan keseluruhan untuk pengendalian risiko sehingga tempat kerjanya jadi aman, efisien, dan produktif. Dan yang pastinya menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Jadi semuanya 3 standar tadi memang pengendalian risiko ya untuk mengurangi kecelakaan kerja. Begitu. SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012 itu wajib ya apabila perusahaan itu berada di Indonesia dengan catatan memiliki
pekerja paling sedikit 100 orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Ya, jadi kita tidak boleh ISO dulu atau ILO OSH dulu ya ketika perusahaannya di Indonesia, maka harus wajib menggunakan SMK 3 PP nomor 50 tahun 2012 ini ketika ada persyaratan yang sudah terpenuhi. Ya, ini atau berarti salah satunya terpenuhi saja maka perlu adanya SMK 3. Dan ini ISO 45001 2018, framework-nya bisa Anda lihat ya, siklus PDCA juga di dalamnya ada planning, ada support dan operation, performance evaluation, improvement, ada leadership dan work participation ya. Nah, itu lingkup organisasinya. Nah, kan yang ILO kita juga bisa lihat ya, sama fungsinya peningkatan berkelanjutan dalam kinerja keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini bisa Anda lihat bahwa ILO juga disepakati secara internasional. Gitu ya. Nah, perbedaan dari ketiganya apa sih? Perbedaan penamaannya ya, penamaan klausulnya. Nah, tapi semuanya tetap sama ya, menganut prinsip PDCA. Anda bisa pelajari lebih lanjut ya, banyak source-nya untuk ISO, SMK 3 maupun ILO. Selanjutnya peraturan yang terkait ya. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri ada Permenaker nomor 5 tahun 2018 di sana tentang K3 lingkungan kerja, ada ambang batas ya, ada faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi. Jadi Anda bisa mengacu di sana apakah misal faktor fisikanya nilainya melewati ambang batas ya. Faktor kimianya, ketika kita bicara kimia, ada chemical di sana, itu melewati ambang batas, nah itu bisa Anda lihat. Maupun ergonomi ya, kita sudah membahas Navier-Stokes equation itu juga ada di standar faktor ergonomi juga. Anda bisa mengacu ini untuk melihat K3 di lingkungan kerja. Selanjutnya untuk yang di luar negeri gitu ya, kita bisa mengacu di Occupational Safety and Health Administration ini, OSHA, ya. Di sana ada mitigasi ya untuk aktivitas-aktivitas ya. Misal ada mesin guarding di sana mereka menyediakan ya. Ada fall protection baik di general industry maupun construction ya. Mitigasi secara administratifnya bagaimana, mitigasi secara engineeringnya seperti apa maupun APD atau alat pelindung diri yang digunakan seperti apa itu ada gitu ya. Anda bisa coba cek di sana untuk melihat lebih detailnya. Berikut sumber yang saya gunakan juga. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.